Guyonan. Wah. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa bosan. Ia lantas mengumpulkan para penasihat istana, lantas berkata, "Aku ingin hiburan. Aku ingin sesuatu yang luar biasa. Siapapun yang bisa membuat istanaku menghilang dalam sehari akan mendapatkan emas seberat badan mereka." Semua orang langsung pucat. Membuat istana sebesar itu menghilang? Mustahil. Semua penasihat istana saling dorong. "Kamu saja." "Bukan, kamu lebih pintar." "Kenapa bukan tukang sihir saja?" Akhirnya nama Abu Nawas disebut. Hanya Abu Nawas yang cukup gila untuk mencoba hal ini. Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan santai, Abu Nawas datang sambil menguap kecil, seperti baru bangun tidur. "Abu Nawas," kata raja, "bisakah kau membuat istanaku ini menghilang besok?" Abu Nawas mengelus janggut tipisnya. Lalu ia berkata, "Bisa tuanku, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" tanya raja penasaran. Abu Nawas tersenyum lebar. "Seluruh rakyat kota harus menutup mata mereka sepanjang hari besok. Jika satu orang saja membuka mata, maka sihirku batal dan istana akan tetap ada." Raja berpikir keras. Kalau rakyat menutup mata, memang mereka tidak akan melihat istana, seolah-olah istana ini menghilang. Tapi karena penasaran, raja tetap setuju. Pengumuman besar terdengar di seluruh kota. "Atas perintah raja, semua rakyat harus menutup mata mereka sepanjang hari ini." Yang ketakutan, yang bingung, yang protes, semua pasrah. Ada yang jalan sambil meraba-raba tembok, ada yang nabrak tiang listrik, ada yang jatuh ke kolam karena nggak tahu ada bebek berenang di situ. Kota jadi super kacau, tapi lucu. Sementara itu, Abu Nawas duduk santai di halaman istana, menikmati semangkok es teler sambil sesekali tertawa melihat rakyat yang jatuh bangun menutup mata. Saat sore tiba, Abu Nawas menghadap raja. "Tuanku, hari ini semua rakyat telah menutup mata. Tidak ada seorang pun yang melihat istana ini. Maka istana tuanku resmi menghilang." Raja yang awalnya marah tak bisa berkata-kata. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik dan cerdik. Baiklah, kau memang berhak mendapat emas seberat tubuhmu." Abu Nawas pun pulang ke rumah membawa karung-karung emas sambil tertawa dalam hati. Menghilangkan istana itu mudah, asalkan yang melihat tidak ada. Kecerdasan dan kreativitas lebih berharga daripada kekuatan fisik. Abu Nawas menunjukkan bahwa dengan akal dan ide cerdas,
masalah yang kelihatan mustahil tetap bisa diselesaikan. Terkadang masalah bukan harus dihadapi dengan kekerasan, tapi dengan sudut pandang baru. Daripada benar-benar menghancurkan istana, Abu Nawas memilih cara kreatif, yakni mengubah cara orang melihatnya. Humor dan kecerdikan bisa jadi senjata untuk bertahan hidup. Abu Nawas bukan orang kaya atau kuat, tapi karena pikirannya lincah dan berani mengambil resiko, dia malah dihargai. Kadang keajaiban hanyalah soal persepsi. Sesuatu tidak harus berubah secara fisik untuk menghilang, tetapi cukup mengubah bagaimana orang memandangnya. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tonton video-video yang lain di channel Guyonan Nawas. Terima kasih. Guyonan Nawas. Wah. Pada suatu masa di negeri di bawah kekuasaan Raja Harun ar-Rasyid dilanda musim kering yang panjang. Hujan tak turun berbulan-bulan lamanya. Sumur-sumur mulai kering, tanaman mati, dan rakyat pun mulai kelaparan. Raja pun akhirnya memanggil para ulama, tokoh agama untuk memimpin sholat istisqa, yakni sholat minta hujan. Semua orang besar dikumpulkan. Sholat itu pun dilakukan dengan khusyuk. Doa-doa dipanjatkan, tapi hujan tetap tidak turun. Rakyat pun mulai resah dan sebagian bahkan mulai putus asa. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Tuanku, mungkin sudah saatnya memanggil Abu Nawas." Raja awalnya ragu, apa mungkin orang seperti Abu Nawas bisa menurunkan hujan, sementara para ulama saja tidak mampu. Namun karena tidak ada pilihan lain, Raja akhirnya memanggil Abu Nawas dan menceritakan situasinya. Abu Nawas hanya mengangguk dan berkata, "Berikan aku waktu 3 hari." 3 hari kemudian Abu Nawas berdiri di tengah lapangan, mengenakan pakaian yang sangat lusuh. Ia mengajak seluruh rakyat datang, termasuk anak-anak. Tapi anehnya, ia tidak memulai sholat seperti biasanya. Ia justru berdiri sendiri, menengadah ke langit dan berkata keras, "Ya Allah, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku penuh dosa dan tidak pantas meminta. Tapi lihatlah, Engkau telah membuat anak-anak ini menangis. Engkau telah membuat bayi-bayi ini kelaparan. Apakah Engkau tidak kasihan kepada mereka ya Tuhan? Jika Engkau murka pada kami orang dewasa, jangan hukum anak-anak ini. Kirimkanlah hujan, bukan untuk kami, tapi untuk mereka yang tak tahu apa-apa." Setelah itu ia diam. Tidak ada lantunan doa panjang, tidak ada ritual rumit. Hanya diam dalam keheningan, menatap langit dengan air mata. Tak lama, awan mulai berkumpul. Langit yang tadi cerah mulai kelabu. Dan tidak sampai 1 jam kemudian, hujan pun turun dengan deras. Rakyat bersorak dan sebagian menangis haru. Raja Harun ar-Rasyid menyaksikan itu semua dan menghampiri Abu Nawas yang masih duduk bersila dalam hujan. "Abu Nawas, bagaimana kamu bisa membuat doa sesederhana itu dikabulkan?"
Abu Nawas menatap sang raja dan menjawab pelan, "Karena aku tidak sedang berdoa sebagai orang bijak, bukan sebagai ulama, bukan juga sebagai orang suci. Aku hanya berdoa sebagai seorang manusia yang menyampaikan tangis orang lain." Cerita ini sering dianggap sebagai salah satu bukti bahwa Abu Nawas bukan cuma pelawak istana, tapi juga seorang yang sangat mengerti tentang Tuhan dan kemanusiaan. Abu Nawas tidak berdoa dengan kata-kata yang rumit atau indah, tapi dengan hati yang benar-benar peduli. Itu menunjukkan bahwa Tuhan lebih melihat keikhlasan hati daripada keindahan ucapan. Ia tidak mengaku suci atau merasa pantas didengar. Justru dengan merendahkan diri, ia menunjukkan kedekatan sejatinya dengan Tuhan. Doa Abu Nawas tidak memikirkan dirinya, tapi ia mendoakan mereka yang lemah dan tidak bisa membela diri, anak-anak dan bayi. Ini memberi pesan kuat bahwa perhatian dan cinta terhadap sesama juga bentuk ibadah yang sangat besar. Banyak orang termasuk raja awalnya ragu dengan Abu Nawas, tapi ternyata justru dia yang berhasil. Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang hanya karena cara hidup atau penampilan mereka berbeda. Seringkali kita berpikir bahwa sesuatu harus rumit agar dianggap besar. Tapi lewat cerita ini kita diingatkan bahwa kesederhanaan yang tulus bisa lebih berarti. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Dan tonton video-video yang lain di channel Guyonan Nawas ini. Terima kasih.